Halo, saya ada di Kota Gede, di Langgar atau Musola Boharen. Ini sebuah situs budaya yang bersejarah, umurnya panjang, dan malam ini nganyari atau sholat isya bersama setelah sekian tahun tidak atau belum bisa difungsikan di musola ini atau Langgar Boharen ini. Jadi saya bersama pemilik ini, pewaris Boharen ini, Pak Haris Zubair, budayawan. Monggo Pak Haris, gimana sejarahnya ini? Ya, Boharen. Langgar ini memang menjadi bagian dari rumah keseluruhan. Jadi disebut dengan Langgar Dhuwur Boharen karena posisinya di depan rumah dan lebih tinggi daripada rumah kediaman. Dan menurut catatan ini dibangun pada tahun 1870, sehingga kalau sekarang 2026 ini sudah 156 tahun usianya. Dan saat ini sebetulnya masih dalam proses rescue dari Langgar Dhuwur, yaitu tahap pertama dari renovasi dari Langgar Dhuwur yang direncanakan nanti sudah tahap rescue ini selesai, ini akan dilanjutkan dengan tahap revitalisasi yang lebih utuh di dalam rangka membangun kembali Langgar Dhuwur. Tetapi malam hari ini sebetulnya juga proses rescue itu belum selesai 100%, tetapi langgarnya sendiri sudah bisa dipakai untuk sholat, sehingga kami berlima, ada Amin dari Aljazair, kemudian juga Kus Indarto, Halo, Kusnan, kemudian Mbak Nana J, kemudian Mbak Rini Nurhayan. Sinten niku? Ini teman hidup saya di Boharen. Kemudian saya sendiri mengawalinya dengan sholat isya berjamaah. Dan imamnya kebetulan untuk sholat isya kali ini adalah Amin dari Aljazair. Jadi Alhamdulillah kita dan kami bersyukur bahwa kita bisa mengawali walaupun sebetulnya tahap rescue ini belum selesai sepenuhnya. Tetapi insya Allah nanti 2 hari mendatang bisa diselesaikan, dan kemudian ada tahapan selanjutnya itu revitalisasi. Dan proses rescue dan revitalisasi dari Langgar Dhuwur Boharen ini ya sebetulnya menjadi berkah sejak kehadiran Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon ke rumah ini pada tanggal 5 Juni yang lalu, kemudian melihat langgar yang memprihatinkan dan akhirnya memerintahkan kepada khususnya kantor BPK 10 DIY untuk segera menindaklanjuti tahap rescue atau perawatan sementara dari Langgar Dhuwur ini yang nanti akan dilanjutkan dengan tahap revitalisasi. Gerak cepat berarti nggih? Ya, cukup cepat dalam waktu hanya sebulan ya. Jadi ada sejak kehadiran Menteri Kebudayaan 5 Juni, 10 Juni kemudian dilakukan pendataan, kemudian juga pada tanggal sesudah itu pendataan 4 hari, sesudah itu peralatan datang dan dimulai pembangunan atau tahap rescue ini pada tanggal 6 Juli dan sekarang sudah diharapkan nanti 25 Juli 2026 ini bisa diselesaikan tahap rescue ini. Nah, ini berarti sudah 150 tahun usianya. Ya, 100. Pak Haris pewaris keberapa dan ini dipakai lagi setelah terbengkalai berapa lama? Ya, sebetulnya saya generasi ketiga dari yang membangun pertama kali, kemudian terakhir dipakai itu 2000
2017. Oh, Jadi 9 hampir tahun. 9 tahun, hampir 10 tahun yang lalu, kemudian karena ada kerusakan dan akhirnya tidak layak atau bahkan mungkin tidak aman kalau dipakai. Tetapi akhirnya kemudian ya 10 tahun kemudian alhamdulillah sekarang mulai bisa dipakai, dan malam hari ini saya bersyukur bahwa ternyata bisa mengawalinya dengan sholat berjamaah, sholat Isya yang pertama. Walaupun nanti tentu kami sendiri kalau sudah ini selesai betul, kami akan juga mengadakan sholat berjamaah yang agak luas dan mengundang teman-teman, mengundang barangkali tetangga yang longgar waktu untuk juga memakai langgar dur ini untuk sholat berjamaah dan juga aktivitas ibadah yang lain. Selamat. Oke. Ya. Pak Haris, namanya aneh Boharen. Itu asal usulnya bagaimana? Ya, kalau lelucon ini saya jawab dengan dua versi ya. Wah, ini. Ada versi yang ringan, Boharen itu dari kata jambu yang manisnya melebihi gula aren. Oh. Di masa lalu memang kebetulan di kampung Boharen itu ada jambu putih yang memang manis gitu. Tetapi salah satu sumber yang relatif bisa dipercaya kenapa disebut langgar dur Boharen, karena di masa lalu kakek kami yang namanya Haji Muhsin itu setiap habis maghrib sampai Isya itu bersama beberapa tetangga dan juga teman-teman yang lain itu membaca kitab hadis sahih Imam Bukhari. Jadi Boharen itu dari kata Bukhari. Kemudian Bukharian, Boharen, Bukharian. Kemudian kalau dalam logat Jawa kampung sini ya Baren. Disebut Baren. Jadi Boharen itu sendiri dari kata Imam Bukhari. Karena ada tradisi sesudah maghrib menunggu Isya itu sama-sama membaca atau belajar kitab hadis sahih Imam Bukhari. Oh ya, ini kapasitasnya untuk sholat berapa orang? Kalau untuk pengajian berapa orang kira-kira? Kalau saya kira ini di masa lalu itu ya sekitar 40-50 orang. Sholat. Dan ketika kemudian kumpul, saya kira juga masih cukup untuk 40-50 ya. orang. Dengan asumsi duduk di pinggir semuanya, ya. Tengahnya tumpeng. Gitu. Nah, acara yang pernah dibuat di sini yang mungkin punya nilai sejarah, kenapa nggih? Ya sebenarnya ini memang untuk sholat berjamaah 5 waktu. Di masa lalu banyak tetangga anak-anak karena memang mungkin musola dan masjid belum banyak ya. Tetapi kemudian juga sholat tarawih juga di sini. Sholat tarawih. Kemudian juga beberapa pengajian kalau tidak di langgar itu juga di pendopo yang ada di bawah itu. Jadi ini ya sebetulnya relatif lebih banyak memang dipakai untuk tempat sholat maupun tempat ibadah yang lain. Berarti tamu-tamunya Eyang dulu, terus Bapak juga, yang tamu-tamu penting mungkin juga sholatnya bertamu dan sholat di sini, nggih? Bertamu dan sholat di sini. Padahal siapa saja waktu itu nih? Wah, itu tokoh-tokoh. Banyak tokoh, sebab kebetulan juga di samping ini ada paman kami, Abdul Kahar Muzakir, yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Beliau juga anggota BPUPKI dan juga perumus dari Piagam Jakarta 22 Juni yang kemudian itu menjadi embrio dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan banyak tamu-tamu yang penting yang sesudah dari rumah Pak Abdul Kahar Muzakir yang sekarang menjadi rumah peradaban biasanya juga mampir ke sini. Cuma peristiwa yang mungkin pribadi pada masa anak-anak, pada masa kanak-kanak saya adalah ketika
ada 3 tamu datang ke sini, yang 2 memakai sarung biasa, pakai peci, yang satunya pemakai pantalon, hem, kemudian topi pandan seperti topi koboi itu. Dan kemudian di pendopo ini saya diminta untuk bersalaman dengan dengan 3-tiganya. Dan salah satunya yang pakai topi pandan itu mengatakan, wah ini anak ini sebaya dengan anak saya Samhari. Saya pada waktu itu nggak ngeh siapa Samhari dan siapa tamu itu. Ternyata kemudian baru saya ketahui bahwa yang bersarung itu, salah satu yang bersarung itu adalah Pak Sukiman Wiryo Sanjoyo, mantan Perdana Menteri yang kebetulan memang tinggal di Jogja. Kemudian paman kami Abdul Karmi Zakir juga pakai sarung, dan yang pakai topi dan celana panjang, pantalon dan hem itu ternyata adalah Pak HR Baswedan, kakeknya Pak Anies Baswedan. Jadi ya yang saya ingat cuma itu yang barangkali kalau itu disebut tokoh. Dengan ayah saya kemudian ngobrol di pendopo dan saya diminta masuk, sebab saya, pada waktu itu saya masih SD kelas 2 atau kelas 3, yang kemudian mereka ngobrol dan saya tidak tahu apa yang diobrolkan. Jadi itu yang saya ingat, dan saya kira memang beberapa tamu juga kalau masa remaja saya ya pernah MH Ainun Najib, Wumbulan Duparanggi, Linus, segala macam itu juga berdiskusi dan baca-baca puisi di pendopo di samping Langgar Dur itu sekitar tahun 72-73. Nah, biar langsung tahu ya pendoponya nggih. Ya. Nah, ini ya. Langsung pendoponya. Nah, ini pendopo yang berada di menjadi rumah induk, rumah utama di lingkungan ini. Dan memang ya rumah dan pendopo ini memang nampaknya cukup semacam magnet untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya skala kampung tetapi juga memiliki proyeksi skala yang lebih luas. Pernah juga beberapa kali alumni SMA Yogyakarta Bersatu juga melakukan kegiatan di sini di masa-masa sekarang ini. Syuting film juga. Kemudian syuting film, ada 2 syuting film layar lebar yang di sini, yaitu Sang Pencerah dengan sutradara Hanung Bramantyo, dan kemudian juga ayat-ayat Adinda. Yang ayat-ayat Adinda kalau tidak salah itu tahun berapa itu? 2000 pokoknya sebelum Covid. Iya, sebelum Covid, 2013-2014, yang waktu itu salah satu pemainnya masih ada, Dedi Sutomo. Itu masih juga ke sini. Kemudian juga beberapa kegiatan itu memang ya entah kenapa ini menjadi satu tempat untuk dialog, tempat diskusi, tempat juga berbagai kegiatan, juga kegiatan tentang kebudayaan di Kota Gede maupun di Jogja. Sip, matur nuwun Pak Aris, banyak keterangan yang informatif tentang ini. Matur nuwun. Terima kasih. Mudah-mudahan sesudah rescue dan kemudian revitalisasi, Langgar Dur ini juga bisa bermanfaat, kemudian membawa keberkahan bagi siapapun. Amin.